Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama Putra dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Fakih. Pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam. A. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang ketuhanan Allah Ta'ala, baik yang berhubungan dengan zatnya, dengan perbuatannya, maupun yang berhubungan antara seorang hamba terhadapnya. Uraian yang berhubungan dengan zatnya disebut tauhid uluhiyah. Uraian yang berhubungan dengan perbuatannya disebut tauhid rububiyah. Dan uraian yang berhubungan dengan abdi hamba terhadapnya disebut tauhid ubudiyah. B. Ilmu kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Kata ilmu dalam KBBI mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kata kalam adalah bahasa Arab yang berarti kata-kata. Ilmu kalam secara harfiah berarti ilmu tentang kata-kata. Namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakannya. Oleh sebab itu, kalam sebagai kata bisa mengandung arti perkataan manusia, kalam al-nas, atau perkataan Allah, kalam Allah. Perbedaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu kalam sangat berhubungan dengan ilmu tauhid. Akidah. Perbedaannya, ilmu tauhid membahas akidah Islam melalui penafsiran dalil-dalil nakli, teks Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan dalil-dalil akli, argumen rasional. Sedangkan ilmu kalam membahas akidah melalui pembahasan dalil-dalil akli, rasional yang dikuatkan dengan dalil-dalil nakli, tekstual. Tujuan ilmu kalam ialah meneguhkan akidah Islam melalui dalil-dalil logika atau pijakan filosofis agar terhindar dari keyakinan agama lain yang sesat dan syarat muslihat. Sedangkan tujuan ilmu tauhid ialah meneguhkan akidah Islam yang benar melalui pengkajian dalil-dalil nakli, wahyu disertai dalil-dalil akli, rasio agar akidah umat meresap ke dalam hati dan mengejawantah ke dalam tindakan nyata. Persamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Sama-sama mengenai masalah keesaan Tuhan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme yang mana merupakan masalah pokok dalam akidah. Ajarannya sama-sama menyangkut wujud Allah, kerasulan Muhammad dan Al-Quran, kitab suci yang dibawa oleh Muhammad SAW. Orang yang percaya kepada ketiga hal itu yakni orang muslim dan mukmin, serta orang yang tidak percaya yakni kafir dan musyrik, soal surga dan neraka dan lain-lain. Aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang artinya memaksa. Imam Al-Rustani memaknai al-jab dengan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan sesuatu perbuatan kepada Allah SWT. Manusia dalam paham ini terikat bukan pada kehendak dan kemauan serta inisiatif sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Allah. Menurut mereka, segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Artinya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Allah SWT dengan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia menjadi terpaksa, majbur, dan tidak memiliki kemampuan. Diibaratkan manusia seperti wayang dan Allah sebagai dalangnya. 2. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang mempunyai beberapa arti, yaitu kuasa atau mampu memuliakan, ketentuan atau ukuran dan menyempitkan. Menurut istilah, Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar, ketetapan Allah, yakni kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Allah terhadap segala urusan
Mereka menolak kepercayaan bahwa Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala urusan sebelum diciptakan. Menurut aliran ini, tiap hamba Allah adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat segala sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Pemberian nama Qadariyah ternyata tidak disukai oleh para pengikutnya karena menurut mereka nama Qadariyah tidak pantas. Karena kami menolak adanya qadar. Justru bagi mereka yang berhak memakai nama itu, yang percaya penuh kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mempunyai kudrah kekuatan yang kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tentang qadar dalam pandangan Qadariyah bukanlah paham mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, atau paham bahwa manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dalam pemahaman kaum Qadariyah, manusia itu merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atas kehendak dan kemauan sendiri, dan ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Jabariyah dan Qadariyah adalah dua aliran ilmu kalam yang kemunculannya merespon perbuatan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang memakna memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Basri yang dialamatkan kepada Wasil bin Atha. Dari ucapan itu bermula nama Mu'tazilah bagi suatu aliran dalam pemikiran Islam. Hasan Basri mengucapkan ucapan yang dilontarkan di tengah khalaqah Masjid Basra. Ketika khalaqah tersebut sedang asyik mempermasalahkannya, apakah orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap mukmin atau sudah menjadi kafir? Sebagaimana diketahui, kaum Khawarij memandang orang mukmin yang melakukan dosa besar sudah menjadi kafir, dan sebaliknya kaum Murji'ah memandangnya tetap mukmin. Ketika Hasan al-Basri sedang masih berpikir tentang jawaban dari pertanyaan tersebut, Wasil bin Atha, salah seorang peserta dari khalaqah tersebut, melontarkan pendapatnya dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir." Ahmad Amin pernah menyebutkan bahwa nama Mu'tazilah itu sudah pernah muncul jauh sebelum peristiwa yang terjadi di khalaqah Hasan al-Basri, yakni peristiwa memisahkan diri Wasil bin Atha. 4. Aliran Syiah. Istilah Syiah berawal dari kata Syiah Ali atau pengikut Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Syiah menurut etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Menurut terminologi Syiah ialah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu peninggalannya. Menurut Syarostani, terminologi Syiah mencakup 4 unsur, yaitu para penolong dan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, teks atau nas dari Nabi dan wasiat Nabi bahwa khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib, bahwa imamah setelah Ali bin Abi Thalib adalah kepada anak-anak keturunannya, dan imamah atau khilafah tidak boleh keluar dari keturunannya lantaran perbuatan aniaya dari pihak lain. Yang kelima, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja adalah salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Pemahaman teologi Aswaja ini diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kemudian secara turun-temurun faham Aswaja diajarkan kepada generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita. Menurut telaah sejarah
Istilah aswaja muncul sebagai reaksi terhadap faham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasional Islam yang ekstrim. Kelompok ini mengedepankan pemahaman teologi Islam yang bersifat rasionalis, akli, dan liberalis. Faham Mu'tazilah ini diantara lain dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafati dari Yunani. Mereka berpegang teguh pada faham Qadariyah atau free will, yaitu konsep pemikiran yang mengandung faham kebebasan dan berkuasanya manusia atas perbuatan-perbuatannya. Artinya perbuatan manusia itu diwujudkan oleh manusia itu sendiri, bukan diciptakan Tuhan. Di samping reaksi terhadap faham Mu'tazilah, Aswaja juga berusaha mengatasi suatu faham ekstrim yang lain, yang berlawanan faham secara total dengan kaum Mu'tazilah, yaitu faham kaum Jabariyah, di mana mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kuasa dalam berkehendak dan berbuat. Kehendak iradah dan perbuatan manusia terikat dengan kehendak mutlak Tuhan. Jadi segala perbuatan manusia itu dilakukan dalam keadaan terpaksa, mujbar. Mereka akhirnya berpikir fatalistik. Mengapa? Karena kelompok ini cenderung berpikir skriptualistik, sementara kelompok Mu'tazilah berpikir rasionalistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.